Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan kenalkan saya dengan Dela Shiva. Selamat datang di materi kami yang berjudul persaingan startup fintech dalam perspektif manajemen strategis. Kami membahas bagaimana perusahaan rintisan di sektor keuangan digital bersaing, berinovasi, dan bertahan di tengah tekanan pasar. Dalam satu dekade terakhir, industri teknologi finansial di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Menurut laporan Bappenas dan riset dari BCG tahun 2023, rata-rata pertumbuhan tahunan atau Compound Annual Growth Rate atau CAGR industri fintech mencapai hampir 39% per tahun. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar fintech dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Secara kuantitatif, jumlah startup fintech di Indonesia melonjak drastis dari hanya 51 entitas pada tahun 2011 menjadi lebih dari 330 startup pada akhir tahun 2022. Lonjakan ini memperlihatkan antusiasme investor dan pelaku teknologi terhadap peluang transformasi keuangan digital di tanah air. Fintech atau financial technology adalah inovasi yang mengubah cara kita mengelola dan mengakses layanan keuangan. Di era digital saat ini, fintech mencakup berbagai aplikasi dan platform yang memudahkan transaksi, pinjaman, investasi, dan manajemen keuangan pribadi. Contohnya, aplikasi pembayaran seperti e-wallet memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara cepat dan aman hanya dengan ponsel mereka. Selain itu, platform peer-to-peer lending memberikan akses pinjaman langsung antara individu, tanpa melalui bank tradisional. Fintech juga memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi. Dengan penggunaan kecerdasan buatan, fintech dapat menganalisis data secara real-time untuk memberikan rekomendasi investasi yang lebih tepat. Dampak fintech sangat besar, karena memberikan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak terlayani, terutama di negara berkembang. Dengan demikian, fintech tidak hanya mempermudah transaksi keuangan, tetapi juga membantu mendorong inklusi keuangan global. Nah, fintech itu juga punya tantangan tersendiri loh. Biasanya, tantangan industri fintech itu dari 3 aspek utama. Yang pertama, tingginya biaya akuisisi pengguna. Seperti fintech itu harus mengeluarkan biaya besar nih untuk menarik pelanggan baru, karena biar mereka tuh kayak lebih percaya sama fintech yang baru berkembang. Lalu persaingan sengit, pasar kan banyak pemain nih di pasar, jadi kayak kita tuh harus menonjolkan fintech kita sendiri di kalangan customer supaya customer tuh percaya sama kita. Nah, konsumen yang belum sepenuhnya percaya pada langganan keuangan digital baru itu adalah tugas kita untuk mempercayai kalau fintech yang kita bangun itu bisa mereka gunakan dengan baik dan dipercaya. Lalu kita biasanya juga mengeluarkan promosi dan insentif seperti cashback, kode referral, dan juga diskon. Nah, itu kan membakar uang juga ya, atau biasa disebut dengan burning money. Lalu ada juga nih aspek kedua, yaitu masuknya kompetitor besar seperti bank digital dan juga raksasa teknologi. Pemain besar itu seperti bank digital. Lalu kalau dari aplikasi itu ada Grab, Gojek gitu, dan kalau perusahaan teknologi global mereka itu meliput Google Pay dan juga Apple Pay. Nah, dia itu juga mulai menggarap layanan fintech dengan kayak model yang lebih besar dan jaringan yang lebih luas. Lalu kepercayaan yang lebih tinggi, maksudnya dari konsumen itu karena sudah dikenal sebelumnya, jadi kayak udah ada namanya gitu. Terus akses data pengguna yang lebih dalam dan juga strategis ekonomis yang lebih kuat. Lalu aspek terakhir dari tantangan industri fintech itu ketidakpastian regulasi yang dinamis, yang dimana regulasi di sektor fintech ini terus berubah nih, karena dari segi pemerintah dan otoritas berusaha menyeimbangkan nih antara inovasi dan juga perlindungan konsumen. Lalu muncul teknologi baru seperti crypto, AI, dan juga buy now pay later yang belum sepenuhnya diatur sih sebenarnya. Lalu kekhawatiran terhadap keamanan dan juga data dari pencucian uang. Nah, segitu aja nih mengenai tantangan dari
vintage itu sendiri. Porter's Five Forces is a framework by Michael E. Porter that evaluates industry competition. It considers 5 key factors. First, the threat of new entrants measures how easy it is for new companies to join. Second, the bargaining power of suppliers gauges suppliers' influence. Third, the bargaining power of buyers looks at customer sway. Fourth, the threat of substitute products assesses alternatives. And fifth, the intensity of competitive rivalry examines existing competition. This framework helps us understand an industry's attractiveness and profitability. High barriers to entry, supplier power, buyer power, substitute availability, and strong rivalry impact this. Businesses use this insight for strategic advantage, differentiating themselves and positioning smartly in the market. Thank you for listening. Nah, apa sih Five Forces Porter ini? Atau bisa disebut juga dengan 5 kekuatan persaingan Porter. Ini adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk memahami tingkat persaingan dalam suatu industri dan daya tarik pasar. Model ini bisa membantu perusahaan untuk memahami kekuatan yang mempengaruhi profitabilitas industri. Dan untuk memahami persaingan industri kali ini, kita dapat menggunakan kerangka Five Forces dari Michael Porter. Yang pertama, ada ancaman pendatang baru. Ini relatif tinggi karena masuknya modal yang Ventura. Yang kedua, kekuatan tawar pemasok, seperti penyediaan infrastruktur, pembayaran yang cukup besar. Yang ketiga, ada kekuatan konsumen. Ini cukup tinggi karena pilihannya banyak dan switching cost-nya yang rendah. Yang keempat, ada ancaman substitusi. Ini juga tinggi, misalnya penggunaan tunai atau sistem banking konvensional. Yang kelima, ada persaingan antar pemain. Ini sangat intensif karena pemain vintage bersaing pada UX intensif dan kolaborasi dengan bank. Nah, jadi ada yang tahu nggak sih diagram di atas tuh namanya apa dan kegunaannya untuk apa? Jadi diagram di atas itu adalah namanya Michael Porter Five Forces. Ini bertujuan untuk mengetahui weakness atau kelemahan dan kelebihan dari industri yang akan bisnis masukin. Dengan begitu, bisnis bisa melakukan analisis terlebih dahulu, misalnya dari segi kompetitor, dari segi supplier, customer, substitute, dan yang lain-lain. Hal ini bisa berguna loh untuk branding semua bisnis, karena kita jadi tahu nih dengan sekarang hal-hal yang udah ada ini. Kita juga bisa tampil dalam bisnis untuk gimana sih caranya menjadi suatu yang beda tuh. Dan kita juga bisa menangin di antara kompetitor, di antara misalnya kayak monopoli supplier atau monopoli customer. Jadi kita tuh bisa untung di bisnis ini kalau kita lebih dalam mempelajari tentang ini. Baik, sebelum saya melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, perkenalkan saya Ketsia Melitui dengan NIM 1122141. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori RBV. Nah, di bagian ini kita akan membahas pendekatan RBV atau Resource Based View. Nah, di mana RBV ini menekankan bahwa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan tidak hanya berasal dari pasar, tetapi dari sumber daya internal perusahaan yang memenuhi kriteria FRIN. Nah, FRIN ini apa? Nah, F-nya itu value, yaitu bernilai, rare itu langka, imitable itu sulit ditiru, dan non-substitutable tidak tergantikan. Dalam konteks startup fintech, sumber daya seperti algoritma penilaian risiko kredit, akses eksklusif ke big data pengguna, dan juga ekosistem aplikasi yang saling terhubung adalah contohnya dari aset FRIN yang dapat memberikan keunggulan jangka panjang. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan mewawancarai Pak Andi Suryawan MM,
selaku konsultan strategi digital yang berpengalaman di sektor keuangan. Disimak baik-baik ya wawancara saya. Hari ini saya bersama Bapak Andi Suryawan, MM, selaku seorang konsultan manajemen strategik di bagian bidang keuangan. Baik Pak, saya izin bertanya, menurut pandangan Bapak, bagaimana Bapak melihat tren persaingan di industri fintech saat ini? Kita melihat pergeseran dari kompetisi berbasis harga ke kompetisi berbasis pengalaman, penggunaan dan kemitraan strategis. Pemain yang mampu mengintegrasikan layanan lintas platform dan memanfaatkan data dengan bijak biasanya punya peluang menang lebih besar. Oke, dan bagaimana peran regulasi dalam membentuk arahan strategi startup fintech? Menurut Bapak bagaimana? Ya, sangat besar regulasi seperti sandbox OJK dan aturan KRIP dari BI menjadi pedoman penting. Tapi regulasi juga bisa menghambat bila perusahaan tidak siap. Karena itu, strategis yang adaptif terhadap reguler menjadi keharusan. Baik, terima kasih atas jawaban dan pandangan Bapak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, itu wawancara saya bersama Bapak Andi. Inti dari wawancara ini yaitu tren persaingan pasar. Nah, di mana industri fintech saat ini tidak lagi hanya soal harga yang murah, tapi lebih ke pengalaman pengguna dan kolaborasi strategi. Ya, misalnya kayak integrasi pelayanan ke satu platform dan penggunaan data untuk personalisasi menjadi keunggulan utama. Dan juga ada regulasi. Nah, regulasi ini juga sangat berpengaruh. Aturan seperti sandbox OJK, QRIS dari Bank Indonesia yang membantu mengarahkan inovasi, tapi juga bisa menghambat jika startup tidak siap. Nah, regulasi ini juga sangat berpengaruh. Aturan seperti sandbox OJK, QRIS dari Bank Indonesia yang membantu mengarahkan inovasi, tapi juga bisa menghambat jika startup tidak siap. Maka strategi startup harus adaptasi terhadap perubahan regulasi. Jadi, dari wawancara ini kita belajar bahwa daya saing startup fintech kini sangat ditentukan oleh bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya internal dan seberapa sigap mereka merespon regulasi dan kebutuhan pasar. Baik, jika kita lihat pangsa pasar dompet digital dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi bagian penting di ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Kelebihan dompet digital yaitu memudahkan transaksi non-tunai dan telah mengubah perilaku konsumen, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Jika kita lihat grafik yang ditampilkan di sini, yaitu ada OVO yang menjadi pemimpin pasar dengan pangsa sekitar 45% dengan menggunakan strategi kemitraan yang berkolaborasi dengan Grab dan Tokopedia. OVO menjadi dompet digital utama di ekosistem Tokopedia sebelum interaksi ke Gotoh. Strategi kemitraan memberikan manfaat infrastruktur dan berbasis penggunaan dari mitra besar tanpa perlu mengembangkan dari nol. Sedangkan GoPay berada di posisi kedua dengan pangsa sekitar 35% yang menggunakan strategi akuisisi yang mengintegrasikan diri secara penuh dalam ekosistem Gojek.
yang mencakup layanan transportasi, pesan antar makanan atau GoFood. Dan pengguna Gojek secara otomatis akan diarahkan menggunakan GoPay sebagai metode pembayaran. Strategi akuisisi digunakan untuk menjaring pengguna baru melalui promosi berbasis aplikasi. Contohnya seperti potongan harga dan cashback untuk pengguna Gojek. Dan yang terakhir ada Dana yang menyusul dengan pangsa sekitar 25%. Dana menggunakan strategi loyalitas dan Dana mendapat dukungan kuat dari ANT Group atau afiliasi Alibaba yang membawa teknologi dan pengalaman operasional dari Alipay. Dana berfokus pada inklusi keuangan, yaitu menyediakan layanan pembayaran yang mudah digunakan untuk pengguna non-bank. Strategi loyalitas difokuskan pada retensi pengguna melalui pengalaman penggunaan yang konsisten, keamanan data, dan insentif jangka panjang. Kesimpulan dari kasus ini yaitu menunjukkan bahwa strategi yang tepat, baik melalui akuisisi, kemitraan, maupun loyalitas sangat berperan dalam mengukuhkan posisi dompet digital di pasar Indonesia. Tidak ada satu pendekatan yang pasti lebih baik. Keberhasilan tergantung pada bagaimana strategi itu diimplementasikan dan disesuaikan dengan target pasarnya. Setelah kita melihat bagaimana GoPay, OVO, dan Dana menerapkan strategi mereka dalam studi kasus dompet digital, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. Berdasarkan analisis tersebut, berikut ini adalah 4 rekomendasi strategi yang dapat menjadi pedoman bagi startup fintech lainnya untuk bersaing secara efektif dan berkelanjutan. Pertama, di sini ada fokus pada inovasi teknologi berbasis kebutuhan lokal. Inovasi teknologi berbasis kebutuhan lokal menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan oleh startup fintech seperti Dana dan GoPay. Misalnya saja Dana. Dana menghadirkan fitur-fitur yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, seperti pembayaran QRIS yang sudah menjadi standar nasional, pembelian BPJS, hingga donasi digital langsung dari aplikasi. Langkah ini menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan tidak sekedar mengikuti tren global, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan spesifik pasar lokal. Strategi ini sangat penting dalam manajemen strategis karena membantu menciptakan nilai yang otentik, meningkatkan keterlibatan pengguna, serta membangun loyalitas jangka panjang di tengah persaingan yang ketat. Lalu ada yang kedua, perkuat kemitraan strategis, baik dengan bank maupun intuisi pemerintah. Kemitraan strategis menjadi salah satu pilar penting dalam persaingan industri vintage, sebagaimana ditunjukkan oleh OVO dan GoPay. OVO menjalin aliansi dengan Grab dan Tokopedia, yang memungkinkannya menjangkau lebih banyak pengguna dan memperluas layanan dalam satu ekosistem digital. Sementara itu, GoPay memanfaatkan kekuatan ekosistem Gojek dan Tokopedia setelah merger ke dalam grup GoTo, menciptakan sinergi layanan yang terintegrasi. Dalam perspektif Result-Based View atau RBV, kemitraan seperti ini memberikan akses ke sumber daya yang langka dan bernilai seperti basis pengguna aktif, data perilaku konsumen, dan infrastruktur logistik yang sulit ditiru oleh pesaing. Strategi ini terbukti efektif dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 3. Tingkatkan desain dan pengalaman pengguna atau UX. Pengalaman pengguna atau UX yang unggul menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam persaingan vintage dan telah diterapkan oleh semua pemain utama seperti GoPay, OVO, dan Dana. Mereka berfokus pada desain aplikasi yang ringan, intuitif, serta mudah digunakan dengan fitur-fitur seperti One Tap Pay dan integrasi loyalty point yang meningkatkan kenyamanan pengguna.
Strategi ini bukan hanya soal tampilan, tetapi bagaimana aplikasi mampu menjawab kebutuhan pengguna dengan cepat dan efisien. Dalam konteks Five Porter, fokus pada UX yang kuat membantu perusahaan meningkatkan retensi pengguna sekaligus menekan biaya akuisisi pelanggan baru, terutama di tengah persaingan yang makin agresif dari kompetitor lainnya. 4. Ciptakan sistem manajemen regulasi internal agar dapat cepat merespon perubahan hukum. Adaptasi terhadap regulasi merupakan strategi krusial yang diterapkan oleh seluruh vintage yang terdaftar di OJK dan Bank Indonesia. Di tengah regulasi yang terus berkembang, para pemain industri seperti GoPay, OVO, dan Dana menunjukkan kesiapan mereka dengan mengimplementasikan QRIS sebagai standar pembayaran nasional, serta mengikuti sandbox regulasi dari OJK sebelum meluncurkan fitur baru. Pendekatan ini menunjukkan bahwa regulasi tidak dilihat sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan bisnis. Dengan menciptakan sistem internal yang adaptif dan compliance friendly, startup vintage dapat merespon perubahan kebijakan dengan cepat dan tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Dari 4 strategi yang telah dibahas, mulai dari inovasi lokal, kemitraan strategis, pengalaman pengguna yang unggul, hingga adaptasi terhadap regulasi, kita bisa melihat bahwa startup vintage tidak hanya bertahan karena teknologi semata, tetapi karena strategi yang tepat dan kontekstual. Ini membuktikan bahwa dalam dunia persaingan yang cepat dan kompleks, keberhasilan ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk membuat pilihan yang cerdas dan terarah. Semoga paparan ini bisa memberi inspirasi dan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana manajemen strategis benar-benar dijalankan di lapangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Libatina Nasari Harefa dengan NIM 111222163. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok sebelumnya, dan saya di sini akan menjelaskan tentang outlet motivasional plus latar startup sukses. Nah, motivasi ini juga mengingatkan kita bahwa strategi itu bukan tentang segalanya sebenarnya, tetapi cara kita mengambil keputusan atau membuat pilihan yang tepat. Dan saya di sini mengambil salah satu tokoh menurut Michael Porter bahwa strategi is about making process, trading off, and delivery courses to be different. Yang artinya menurut Michael ini yaitu strategi adalah tentang membuat pilihan, pengorbanan, dan secara sengaja memilih untuk menjadi berbeda. Nah, misalnya yang berbeda ini seperti memilih pasar dan pelanggan yang tepat. Yang kedua itu menentukan fitur yang paling berdampak dalam strategi yang dia miliki. Yang terakhir yaitu dan berani berbeda dari kompetitor, bukan sekedar ikut-ikutan. Nah, di sini saya rangkum semua bahwa strategi ini mengandung pilihan kita sendiri, cara kita mengontrolnya, cara kita menunjukkan hasil yang lebih baiknya itu dari kita sendiri. Cara kita itu memilih hal-hal yang terbaik itu kayak gimana. Nah, keberhasilan tidak hanya berasal dari kata kerja keras sebenarnya, tetapi dari ketetapan arah, dan di dunia yang cepat berubah menjadi berbeda bisa menjadi keunggulan terbesar kita sendiri. Nah, itu saja penjelasan dari saya, dan jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan dari perkataan kami sebelumnya, kami mohon minta maaf, dan di sini saya akan mengakhirinya. Dan sebelum itu terimalah salam saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau tidak berkenan dari hati teman-teman saya dan dosen-dosen, dan kami meminta maaf. Dan sebelumnya kami merangkum semuanya bahwa marilah kita belajar mengenai strategi yang kita punya, cara kita mengembangkan itu kayak gimana, dan cara beradaptasi dan membangun strategi yang tidak hanya berkompetitif tetapi juga berkelanjutan seterusnya. Itu saja dari kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.